berteman dalam cinta kasih sejati dan dianugerahi kemuliaan abadi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Saudara-saudari selamat sore. Hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Di dalam suatu kelompok orang tertentu ada beberapa yang menonjol. Juga di dalam kelompok ke-12 para rasul, Filipus dan Yakobus tidak begitu terkenal seperti Petrus dan Yohanes. Hanya sekali-kali berkilas di dalam Injil. Filipus dan dari Betsaida yang mengikuti Yesus sejak permulaan terkenal dengan ungkapan imannya. Guru, tunjukkan apa-apa kepada kami dan kami tak akan minta apa-apa lagi. Konon dia meninggal di Hierapolis. Yakobus anak Alfeus yang disebut sebagai saudara Yesus. Seluruh penelitian sampai masa kini dilakukan apakah dia penulis surat Rasul Yakobus atau tidak. Dia berlangsung ke depan setelah Yesus naik ke surga. Ternyata ia seorang pemimpin yang takut dan bijaksana di Yerusalem dan berperan dalam konsili di Yerusalem, dan ia kudus sebagai martir di tahun 62. Meskipun tidak menonjol, tapi dua orang tokoh suci ini memiliki peran yang besar di dalam pertumbuhan gereja. Intensi misa untuk hari ini, mohon rahmat kebahagiaan kekal untuk jiwa Bapak Daniel Nathan yang dipanggil Tuhan kemarin atau 1 hari yang lalu, dan juga Ibu Katarina di Roni 10 hari yang lalu. Semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan boleh mengalami kebahagiaan kekal dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kekuatan iman. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-12 Ananda Mikael dan Rafael. Semoga mereka yang berulang tahun senantiasa mengalami sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, juga kita layak merayakan hari suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah, kepada para malaikat yang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihilah kami. Hanya Engkau Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Kita juga mendoakan dari nilai kejadian kita sedang sakit di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan kembali untuk saudara kita ini, dan juga pemulihan untuk kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami perkenankan ikut ambil bagian dalam karya kuasa Injil Putra dengan pengenalan Yesus Kristus Putra Tuhan kami
yang bersama dengan itu adalah persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sekarang dan segala bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang memberitakan kepadamu dan kalian terima, dan yang di dalamnya kalian terus beriman. Oleh ini kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana diberitakan kepadamu. Kecuali kalau kalian telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang amat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari ketiga dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Petrus dan kemudian pada 12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai ini, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang terakhir, Ia menampakkan diri juga kepada seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergema bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam yang lain. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaulah remaja dan anak-anak mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kalian mengenal Aku, pasti kalian juga mengenal Bapa. Sekarang ini kalian mengenal Dia, dan kalian melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersamamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kalian minta dalam namaku akan kulakukan, supaya Bapa dipermuliakan dalam Putra. Jika kalian meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, tadi di dalam sabda yang pertama disampaikan kebangkitan Yesus memiliki kuasa dalam dunia karena kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristiani. Tetapi bukan berarti bahwa kuasa kebangkitan itu bisa langsung mengalir segala tantangan kita sebagai orang yang percaya. Justru tantangan tetap memerlukan ada iman kita yang menjadi tegar. Kuasa kebangkitan Yesus sudah menentukan kita sudah sekarang dalam menghadapi segala persoalan. Kuasa itu mesti memanfaatkan iman kita sekarang dan itu sebagai nyata sebagai kehidupan. Pada situasi seperti itulah kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi nyata. Dengan kuasa kebangkitan orang Kristen yang kekuatan tetap dan terus berdiri dengan kokoh, karena ini pertanyaan kuat bahwa kuasa kebangkitan menguap. Nanti di dalam tanda pikir, pemahaman tentang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup ditegaskan istimewa kepada Thomas. Yesus kalau disebut bukan apa makna dari pernyataan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa Yesus itu adalah jalan kepada kita atau pribadi yang lain, yaitu kebenaran dan hidup yang sehat. Maka pernyataan ini adalah tepat. Tetapi Yesus adalah jalan, adalah sarana yang dipakai untuk menempuh perjalanan menuju tujuan tertentu. Tujuan itu tidak hanya adalah mata dan keselamatan. Yesus adalah kebenaran. Mau menjelaskan bahwa Yesus mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Yesus tidak benar, dia mencintai kebenaran, dan dalam kemanusiaannya dia mencintai damai sejahtera, keadilan, kejujuran, dan sebagainya, terutama Kristiani, dan dia membenci kejahatan. Yesus membenci dosa sebagai dosa. Kalau Yesus adalah hidup, melalui dirinya dan dalam dia ada hidup. Hidup dalam Yesus adalah hidup yang kekal, hidup yang menemukan makna yang suci, yaitu hidup dalam persatuan dengan kita. Mari kita mendengar dalam lagi apa yang telah dikatakan Yesus pada umat ini. Yesus adalah jalan kebenaran.
saudara-saudari juga Tuhan sudah Tuhan berikan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, si Maha Bertuhan yang kami menunjukkan kepadamu pada pesta para Rasul, Santo Filipus dan Yakobus. Semoga sama bagi kami ini berkenan di hati dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah berkata kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan dekat. Dengan pengakuan Kristus Tuhan kami, sebab Tuhan telah menetapkan gereja-Mu berdiri kokoh di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda bagi bagi kekudusan hidup dan saksi adalah surgawi bagi semua orang. Maka dari itu kini dan sepanjang masa bersama seluruh para malaikat dengan hati yang penuh berkuat, kami bernyanyi bagimu sambil beribadah. Sungguh berselamat Tuhan bersegala dosa, maka kami mohon segala dosa ini dengan kebesaran Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan mati secara dengan bebas, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dan yang baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan kita." Kami bersyukur sebab kami bangga layak menyerah Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau melindungi makanya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan suku kami Antonius serta semua orang. Ingatlah juga dari saudara-saudari kami yang telah meninggal di mana-mana kami, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam kehidupan dan terima mereka dalam cahaya Tuhan. Kami mohon kasih dari kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan Allah bersama serta kawan bahagia kita. Sampai saya memulai Allah dan semua orang itu sepanjang masa jadi yang berkenan pada. Semoga kami juga berkenankan beserta memuji dan memuliakan itu dengan harapan Yesus Kristus Tuhan. Dengan kebenaran Dia, keselamatan Dia, dan jalan Dia, akhirnya Allah Bapa yang Maha adalah persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas pada diri segala kita dan ada yang lari maka dari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari dosa. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala dosa, sembilan memberikan respon yang lengkap, supaya kami telah dikuatkan oleh iman dan saksi, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, hampir menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus telah sampai kepada para rasul, kami meninggalkan begitu kami memberikan kepada Tuhan, karena membuka usaha kami, tetapi berartikan iman dari kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, supaya hidup dan berada sepanjang segala masa. Sampai Tuhan selalu bersama. Anak tunggal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Allah yang memutuskan dunia, sebagai kita dan pertemuan.
Tuhan tunjukkan apa-apa kepada kami, sudah cukup bagi kami. Diriku siapa saja yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bermurah, untuk menyucikan hati kami dengan perasaan kudus yang kami sambut. Semoga bersama Santo Filipus dan Yakobus kami memandang di bawah dalam Tuhan dan memperkenankan memperoleh hidup yang kekal dengan peran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan salawat. Bergeraklah kami menyampaikan surat kami kepadanya dan mengamalkan tugas kami dalam melakukan waktu yang pasrah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua ini telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Mu, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang dipasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab tubuh yang dipasang itu enak, dan beban pun ringan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak kita menemukan Yesus yang ada di hadapan kita.
Yesus yang tidak memanfaatkan dirinya yang maha tulus kepada kita, memberikan keteguhan iman, memberikan pengharapan akan hidup, dan juga menyatakan rahmat. Kita nikmati kudus Yesus. Tuhan kasihan kami. Kristus kasihan kami. Tuhan kasihan kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Esa, Hati Yesus yang Maha Kudus, Hati Yesus Putra Bapa Tunggal, Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam limpahan Bunda Perawan, Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu tubuh, Hati Yesus yang mulia tak terbatas, Hati Yesus baik kudus Allah, Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, Hati Yesus perapian cinta kasih yang menyala-nyala, Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Hati Yesus untuk penuh keutamaan, Hati Yesus amat patut dipuji-puji, Hati Yesus Raja dan pusat segala hati, Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, Hati Yesus kerinduan bukit yang kekal, Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Hati Yesus yang ditimpa penghinaan, Hati Yesus yang taat sampai mati, Hati Yesus yang tertusuk dengan tobat, Hati Yesus sumber segala penghiburan, Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Hati Yesus pokok damai dan keputusan kami, Hati Yesus kurban untuk orang berdosa, Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Hati Yesus pengharapan orang yang tinggal dalam Engkau, Hati Yesus kesukaan orang kudus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan murah hati, Oh,
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan ini, kami mengenangkan keselamatan dan kebangkitan. Semoga ibadah sucian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan keselamatan kita, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Putra yang tiada bandingnya. Terpujilah yang berkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah.